Oke, kali ini kami akan menjelaskan cara kerja cloud, simulasi cloud computing dengan menggunakan cloud analyst. Kan di sini bisa dilihat di sini ada peta, yaitu ada DC1 atau data center 1 dan UB1 yaitu user base 1. Terus scroll ke bawah. Habis itu show region. Nah, di sini untuk regionnya kelihatan. Kalau di sini ada R0, R1, R2, R3, R4 dan sampai R5. Oke, kita lanjut ke configure simulation. Di sini ada tiga. Di configure simulation ada main configuration, ada data center configuration, sama ada advanced. Oke, yang pertama kita ke main configuration terlebih dahulu. Di sini untuk simulasi durasinya kita setting. Di sini ada menit, ada jam, ada hari. Kali ini kita akan pilih menitnya terlebih dahulu. Untuk durasinya kita setting ke 5 menit. Habis itu kita lanjut ke user base. Di sini ada namanya itu B1 atau user B1. Untuk region ini seperti yang tadi, yang itu dari R0 sampai R5. Di sini kita pakai region 2 atau R2. Habis itu kita setting lagi request user per jamnya, kita setting ke 60. Terus data size requestnya kita setting ke 100 bits. Terus start jamnya kita jam 3. Terus berhenti jamnya di jam 9. Terus rata-rata user itu ada di 1000. Terus rata-rata user off itu ada di 100. Habis itu kita add new aja. Habis add-nya kita di sini ada tambahan lagi UB atau user base 2. Di sini kita setting lagi untuk regionnya. Karena 2 udah, kita setting ke 0 lagi, 0. Terus untuk settingan yang lainnya kita samakan saja. Terus di sini ada add new, kita add new lagi. Untuk user base ketiga kita setting regionnya ke 1. Kita samakan saja lagi untuk sisanya. Terus kita add new lagi. Untuk user base 4 kita setting regionnya ke 3. Nah, habis itu kita add new lagi. User base kelima kita setting ke 4. Untuk kita add new lagi. Untuk user base ke 6 kita setting regionnya ke 5. Oke. Jadi untuk semua region sudah ada user base nya. Terus kita lanjut lagi ke application deployment configuration, yaitu untuk service broker policy-nya kita pilih yang Crossers data center. Habis itu di sini ada data center DC1 yaitu data center 1. Untuk VM-nya yaitu virtual machine-nya kita setting ke 5. Untuk image size kita setting ke 10.000. Untuk memorinya kita setting ke 512. Untuk BW-nya juga atau bandwidth-nya kita setting ke 1000. Oke. Setelah udah kita save configuration lagi. Kita kasih nama. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke yang lain yaitu data center configuration. Ini untuk data center ya. Ini yang pertama ada nama data center ya. Terus ada regionnya, di sini region 0. Art ini adalah arsitekturnya. Terus OS-nya atau sistem operasinya itu Linux. Terus ada VMM, kita pakai software Xen. Terus biaya VM per jamnya itu 0,1 atau 0,10 dolar. Terus di sini untuk biaya memorinya kita setting ke 0,05 second atau detik. Untuk storage cost-nya kita setting juga ke 0,1 per detik. Terus biaya data transfernya kita setting 0,1 GB. Terus untuk physical HW unitnya kita setting 2. Oke. Habis itu kita pencet DC1-nya. Nah, di sini ada
Seperti tadi kan physical HW unitnya ada dua. Di sini juga ada dua. Physical hardware detailsnya yaitu untuk DC satunya. Yang pertama itu ID-nya ada 0 sama 1. Terus memorinya di sini ada 204.800 MBP apa megabyte. Terus untuk memorinya. Terus untuk storage di sini ada 100 juta MB. Terus untuk available BW-nya atau bandwidth-nya itu ada di 1 juta. Terus untuk nomor prosesornya di sini ada untuk dua-duanya itu 4. Terus kecepatan prosesornya di sini 10.000. Terus untuk VM policy-nya itu ada timeshare. Oke. Terus kita tambahin lagi di data center, add new. Kita tambahin data center yang kedua. Kita taruh regionnya di 1. Nah, kita samakan saja semuanya. Karena di sini physical HW-nya unit 1, maka di bawahnya juga 1. Dan settingannya sama semua sama sebelumnya. Oke, setelah itu kita save. Habis itu kita save. Kita samakan kayak tadi. Habis itu kita lanjut ke advance-nya. Nah, di sini kita untuk user grouping factor in user base-nya kita setting ke 10. Untuk request ya kita setting ke 10 juga. Untuk yang execute-nya kita setting ke 100. Terus untuk load balancing policy-nya kita setting ke round robin karena supaya sama rata atau adil lah. Kalau kita pilih round robin di sini. Habis itu kita save configuration-nya. Nah, habis itu kita down. Setelah itu semua, kita run simulation. Nah, Nah, di sini akan muncul hasil dari simulasinya. Overall keseluruhan respon time summary-nya ada di rata-rata 297 milisecond dan minimumnya ada di 42 milisecond, maksimumnya ada di 582 milisecond. Lalu data center processing time-nya hanya sekitar 0,29 detik, lalu minimumnya ada di 0,02 detik dan maksimumnya ada di 0,85 detik. Lalu ada di waktu pemrosesan di setiap region ya. Ada user base dari 1 sampai 6, rata-ratanya ada 300, 1, 49, 203, 493, 506, dan 200. Lalu untuk minimal kecepatan waktu per milisecondnya ada 255, 42, 168, 430, 447, dan 170. Lalu maksimumnya ada di 373, 58, 243, 582, 577, dan 227. Yang artinya proses yang terjadi dalam server cloud data tersebut berlangsung dengan cukup cepat. Lalu selanjutnya ada user base hourly average response times, yang berarti user rata-rata kecepatan respon per jam untuk user base-nya. Di sini ada grafiknya, kelihatan ya. Dari user base pertama hingga user base ke-6. Lalu selanjutnya ada data center request servicing times. Di sini ada data center pertama dengan rata-rata kecepatannya 0,294 milisecond, minimumnya 0,02 milisecond, dan maksimumnya 0,8555 milisecond. Lalu di sini ada grafik data center hourly average processing times-nya, grafik untuk pusat data rata-rata kecepatan per jam pusat datanya. Lalu selanjutnya ada grafik data center loadingnya. Di sini data center pertama. Lalu di sini ada cost atau biayanya. Total virtual machine cost ada di $0,04 dan total data transfer cost-nya ada di $0,03 dan secara keseluruhannya ada di $0,08. Lalu di sini ada table data center.
VM cost-nya, data transfer cost, dan ini totalnya. Oke. Oke, sekian dari. Oh ya, sebelum itu kembali lagi ke petanya. Bisa dilihat di sini di petanya sudah ada dari setiap regionnya, ada UB-nya atau user base-nya, dan DC1-nya ada di region ke-0. Di sini juga bisa dilihat kalau ada average-nya, ada maksimumnya dari semua region, dari semua user base. Oke. Untuk sekian, terima kasih.